Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Usa balik kamera ya. Nah, kali ini saya ingin sedikit review tentang lensa Sony lagi ya. Lensa Sony yang FE85 f1.4 yang GM ya. Nah, jadi lensa ini sangat berat nih. Nah, dari segi fisiknya ya, lumayan berat ini lensa ini. Berat di kantong dan berat di fisik ini memang. Cuman kalau hasilnya jangan diragukan sahabatku, karena lensa GM ya, G Masternya dari Sony ini. Nah, ini lensa ini dirilis tahun 2016 sahabatku, dan sekarang sudah tahun 2023 ya, hampir 7-8 tahun dah ya dia beredar ya. Ini jadi dia waktu harga baru sekarang ya, untuk harga baru sekarang ini masih di angka 23 juta ya. Cuman untuk harga second sekarang sudah di rentang harga 17-18 juta ini lensa ini. Cukup mahal juga ya masih ya untuk tahun sekarang ini 2023 ya, hampir dah 8 tahun beredarnya. Nah, jadi kita bisa lihat ya fisik dari lensa ini seperti apa. Nah, jadi dia kalau kardusnya kayak ini ya, kalau dari Sony-nya memang hitam, kombinasinya ada orange kayak ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini saya buka ya, kalau di dalamnya itu ini saya buka dulu boxnya. Nah, ini ada ini bukunya, jadi kayak ini dia. Nah, ini saya taruh bawah ya boxnya, saya taruh bawah. Nah, kalau ini buku manualnya kayak ini. Terus kalau garansi resminya ada garansi Sony ya, kayak ini dia kartu garansinya. Terus biasanya ini ada tasnya kayak ini. Nah, jadi kalau beli lensa Sony yang GM ya, dia kita dapatnya tas kayak ini sahabatku. Jadi dia ada gantungan nih ya, kayak tas, nanti dia lensanya masuk di sini ya, jadi sangat aman ya untuk lensanya. Terus kita lihat lensanya langsung ya, nih saya keluarkan. Nih ada hoodnya juga nih. Nah, jadi kalau beli dapat hoodnya kayak ini juga. Ini hoodnya yang original, jadi dia ada tulisan Sony kayak ini original. Terus ada kayak blue drew ya, bagian sininya ada blue drew. Terus ada lock kayak ini dan tulisan ini di belakangnya. Nah, ini yang hood original ya dari Sony FE85 GM. Oke. Terus kita lihat langsung lensanya sahabat. Nah, ini lensanya. Jadi lensanya kayak ini ya. Dan kebetulan lensa ini ada filternya ini. Ini ada filternya. Nah, untuk ring filternya dia pakai yang ring 77 nih sahabatku. Jadi dia makainya ring 77, jadi bagian depan ya kayak ini dia, polos ya kayak ini, nggak ada tulisan ya. Oke, saya taruh tutupnya. Nah, dia polos kayak ini ya tulisannya. Kalau buka ring filternya kayak ini dia. Ini saya buka ya filternya. Nah, dia nggak ada tulisan ya di bagian depan. Di lensa ini nggak ada tulisan ya, polos kayak ini ya sahabatku. Nah, ini saya pasang ya filternya. Jadi dia memakai filter yang ring 77 nih, 77 mm. Nih ya, 77 mm. Terus kalau dari fisiknya ya, kita mulai dari depannya ya, bagian depan. Nah, fisiknya kayak ini nih, ada tulisan FE1T4 85 GM. Terus ini ada untuk pemasangan hood ya. Nah, jadi pasang hood yang benar itu kayak ini nih sahabatku. Titik ini ya, titik ini harus ketemu titik merah juga nih. Nah, jadi dia mesti kayak ini dulu, baru kita putar sampai nemu titik merah lagi. Nah, nih, dan bunyi klik ya. Kalau buka kita harus tekan ini sahabat. Kalau enggak ini patah nanti, karena memang dia di lock bagian sini. Jadi tekan ini baru dia putar nemu titik ini lagi. Nah, itu ya cara yang benar ya, cara pasang yang benar. Nah, ini lensanya kayak ini, lumayan berat nih sahabatku. Tuh, enggak berat. Dan ada bagian sini. Nah, ini logo G Masternya kayak ini ya. Tadi ada putih, dalamnya ada oranye. Nah, ini memang ciri khasnya ya untuk G Master. Ada tombol ini dan ada AF/MF ya, autofocus dan manual fokus bagian sini. Terus kita lihat bagian belakang, ini ada serial numbernya ya. Nah, jadi serial number untuk lensa ini adanya di sini dia sahabat, kayak ditempel nih ya.
Jadi ini serial numbernya gampang lepas juga nih kayaknya. Kalau kita mau bermain ini lepas, tinggal kelihatan serial numbernya. Dia tulisan ini ringnya ya, ringnya dia pakai 77 untuk filter drat depannya itu. Nah terus ada nih kliknya on dan off, on dan off ya. Nah, dia jadi kayak itu. Bagian sininya. Nah ini enaknya ini, nah di sininya nih sahabat. Jadi ada ring ya, ring yang bisa kita putar untuk manual ya, untuk bukaan ya. Ini kalau di A dia auto sahabatku, kita putar sini, nah, bisa di 16, dia terus akan berubah nih. Nah sesuai klik ini ya, nah ini dia berubah nih untuk app-nya. Nanti kita lihat di body ya seperti apa. Nah dia langsung kayak ini dia sahabatku, dia berubahnya paling mentok itu langsung di 1.4 ya, bukaan paling besar 1.4 dan paling kecilnya di 16 dia untuk manual di sini ya. Kalau mau pakai auto tinggal switch ke auto ya. Jadi perpindahan antara ke auto ke tulisan ini cukup keras ya, karena memang biar nggak ini bisa muter-muter ya. Jadi cukup keras ya, mesti agak bertenaga nih kalau kita putar tak, nah gitu. Nah, jadi dia ke A ini agak berat, cuman kalau sudah di sini dia lembut ya. Nah, ngeklik dia. Nah itu ya. Nah ini keputar di sini auto. Nah jadi kayak itu ya. Terus kita lihat di bagian belakangnya. Nah bagian belakang lensa ini memang untuk Sony Emun ya. Di sini ada. Ini kode Emun putih, titik putih ini Emun ya. Karena dari Sony-nya mengeluarkan Amun dan Emun ya. Kalau Emun itu untuk mirrorless-nya Sony dia. Mirrorless Sony yang ada APS-C yang masih crop ya untuk sensornya, dan ada yang full frame ya. Nah kebetulan dari kode E itu biasa dipakai di APS-C. Kalau FE yang kayak ini ya, FE ini untuk full frame nya Sony. Jadi seperti itu sobatku. Nah ini untuk di bagian belakang kayak ini dia mounnya. Nah ini memang untuk FE ya, jadi untuk kamera mirrorless Sony yang full frame. Jadi seperti itu bagian belakangnya kayak ini ya. Tuh. Mounnya memang mount Sony full frame FE ya. Oke, nanti ini saya pasang ya. Ini saya pasang di body. Ini kebetulan saya ada body Sony. Kita lihat untuk kecepatan fokusnya ya seperti apa. Cuman kalau rumor dengar dari Menang fotografer emang fokusnya kencang sekali ya lensa ini. Cuma biar nggak ini saya ambil body ya. Nah ambil body Sony. Nanti kita coba langsung lah seperti apa ya untuk fokusnya. Nah ini kebetulan saya ada lensa body Sony yang A9. Nah nih saya pasang ya. Nah jadi masangnya itu nah kayak ini ya, biar nggak salah ya sahabatku. Titik putih ini harus ketemu titik putih di body ya, biar nggak salah nih, harus temu ya. Nah, baru dia putar sini tuh. Wuih, berat sekali nih, memang berat di lensa, berat di uang ini berat di fisiknya, berat di ongkosnya. Cuman kalau dari hasil kita pasti puas ya. Kita on kan kameranya. Nah ini kita pakai di AFS ya, kita pakai di AFS. Nah kita lihat langsung. Nah ini kita fotonya agak jauh nih sahabatku, jadi fotonya agak jauh. Kencang sekali ini fokus. Nah, jadi perpindahan fokusnya nih tuh. Nah, jadi dia fokusnya kencang ya. Tuh oke. Nah nih cuma kedengeran ya sedikit ya. Nah ini kedengeran sedikit untuk fokusnya, jadi dia kayak itu. Jadi kalau kita atur ini di A ya, kita bisa atur app-nya di body sahabatku. Nah ini app 1.4 nya. Nah, 1.4. Nah ini saya di 1.4 ya. Nah ini 1.4 saya pakai nih ya, di body kelihatan ya. Cuman kalau kita atur ke sini ke manual, dia akan berubah langsung sini. Nah ini manual ya. Cuma kalau kita terus putar ya, ini saya putar ya, angka ini akan terus berubah dia. Ini kelihatan ya, 16, 14, 13, 11 tuh. Ini terus saya putar kencang ya. Nah, ini 32. Nah kita ngaturnya manual di lensa ya. Nah ini paling mentok 1.4.
Jadi dia di sini juga 1.4. Itu enaknya ya lensa GM ini. Jadi kita bisa atur di sini nih untuk bukaan. Kalau kita di auto, switch auto, nanti kita ngatur app-nya di sini nih, di body ya. Nah itu kalau kita atur ke AFC ya. Nih tuh jalan dia, fokusnya jalan nih sahabat, tuh lihat kan ya. Jadi kita tekan di sini setengah, kita alihkan terus perubahan nih ya, kita rubah dia terus keliling, jadi fokusnya jalan dia kayak itu sahabatku. Oh, kelihatan kan ya, jalan dia nih terus. Ini saya tekan setengah, ini saya tekan setengah shutter, terus ini saya geser-geser, jadi dia terus akan berubah nih fokusnya, mencari ya, tracking gitu ya. Ini kencang sekali nih fokusnya tuh. Jadi untuk fokus lensa GM itu nggak diragukan ya, memang kencang sekali ya, dan memang hasilnya beda ya. Mungkin dari ini ya, depannya nih tuh, depan lensa ya, ini saya buka ya, kelihatan nih depan lensanya ini ya, tuh depan lensa ini ada filternya, saya buka dulu ya. Jadi dia spesialnya di sini nih lensa GM ini, mungkin dari coatingnya. Ini coating lensa ini kayak hitam-hitam gelap, dan ada agak kehijau-hijauan itu ya, kayak lensa Sigma Art itu, tahu nggak ya, coatingnya itu kayak itu dia. Jadi ini yang membuat memang warnanya itu lebih dimensinya ya, lebih muncul ya, itu saya bilang. Kalau di lensa-lensa G yang biasa tuh coatingnya beda ya, biasanya putih aja nih. Kalau ini agak berwarna gitu ya, berwarna, ada merah, ada hijau ya, ada cuma agak gelap ya, pekat hitam gitu ya. Mungkin itu yang membedakan ya lensa GM ini. Nah itu yang membuat harga mungkin lebih mahal, dan memang sesuai ya, sesuai harga dengan barangnya, seperti itu sahabatku. Jadi ini lensa yang memang dipakai untuk foto model ya, untuk portrait ini sangat pas sekali ini, karena memang dari Focalens 85 jarak fotonya itu dari objek ke kita, dari kita ke objek itu tidak terlalu intim ya, tidak terlalu dekat gitu loh. Karena prinsipnya kalau kita foto model terlalu dekat, dia kan merasa risih ya. Kalau kita dekat gitu, contohnya ini jaraknya ini dia, ini yang kita foto ini pasti risih ya, agak risih kalau difoto dekat. Cuman kalau pakai ini yang 85 kita fotonya agak jauh, jadi dia merasa nyaman ya, jadi moodnya dapat lah ya, seperti itu kayaknya. Oke, jadi seperti itu ya yang bisa saya preview di sedikit tentang lensa GM ini. Jadi nggak usah ragu, kalau memang kebutuhannya untuk portrait, rekomen banget nih pakai lensa ini. Nah itu untuk harga second sudah saya jelaskan ya, rentang harga 17 sampai 18 juta ya untuk lensa ini. Kalau harga baru masih di 23 juta kalau nggak salah ya, karena saya bukan dijual beli barunya, saya dijual beli second. Jadi seperti itu sahabatku, salam dari saya Usak Balik Kamera di Tabanan, Bali. Thank you.